Kata Mahfud, Rizik bukan orang suci, pengikutnya gak banyak, tak perlu khawatir. Fadlizon kecewa, Mahfud pojokkan HRS. Habib Rizik ora cocok terserah, tapi yang sampai ngonek nah Habib gue yakin wis matine suul khotimah, tingali wonge, tingali kula gue doakan aja, diamini aja wis deleng raine kayak iki lawang Kanjeng Nabi sih. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Dia berusaha untuk mengecilkan Habib Rizik. Dia berusaha untuk mengacaukan pengikut-pengikut dan pengagum terhadap Habib Rizik bin Husain Syihab. Dia berusaha untuk mencoreng nama Habib Rizik bin Husain Syihab. Dia berusaha meremehkan terhadap Habib Rizik bin Husain Syihab dengan mengatakan, membandingkan Habib Rizik dengan Khomeini. Bedanya, kalau Khomeini adalah orang suci, kalau Habib Rizik jamaahnya nggak banyak, orang-orangnya pendukungnya nggak banyak. Baik, saya sampaikan hari ini kepada Anda. Anda harap melihat video saya, Bud, bahwa Anda telah membuka topeng dan kedok Anda sebagai fix sebagai orang Syiah. Ya, kenapa saya katakan begitu? Bahwa tidak ada orang Sunni yang mengatakan bahwa Ali Khomeini adalah orang suci kecuali orang Syiah, dan orang yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, yang melaknat keluarga Nabi, melaknat sahabat Nabi, kecuali dia dan mereka dan golongan mereka yang mensucikan Khomeini sebagai orang yang mulia. Masya Allah. Anda harus baca kembali Al-Quran. Anda harus lihat kembali wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda telah berusaha untuk mengkerdilkan Habib Rizik. Anda telah berusaha untuk mengecilkan Habib Rizik. Anda berusaha lebih dari itu untuk meremehkan Habib Rizik. Ternyata tanpa Anda sadari, Anda telah diremehkan dan Anda telah dibuka kedok dan topengnya sebagai pengagum imam-imam orang-orang Syiah, di mana hari ini sampai detik ini kita lihat bagaimana Kiai Said Akil Siraj oleh Kiai Najih Maimun Zubair dan oleh beberapa kiai-kiai khas lainnya disampaikan dalam fatwa-fatwa beliau bahwa Kiai Said Akil Siraj itu fix dan agen-agen Syiah karena mengagung-agungkan orang-orang Syiah dan membenar-benarkan Syiah, bahkan menggolongkan Syiah ke dalam jajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau punya ilmu. Kalau Anda nggak punya ilmu, Anda mengatakan seperti itu, mana dasarnya? Anda telah membuka kedok dan topeng Anda sebagai fix orang Syiah. Dan disinilah dan beginilah cara Allah membongkar kebusukan dan cara Allah mengembalikan upaya-upaya jahat orang-orang zalim kepada kekasihnya, apalagi kepada zuriyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Habib Rizik yang berusaha engkau kerdilkan. Tanggal 10 November kita jemput imam besar Islam Indonesia, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar terjadi kedamaian di negeri ini dan tanah air ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, wahai saudara-saudaraku aparat baik TNI Polri yang akan mendapatkan tugas di lapangan menjaga keamanan, saya mengajak saudara untuk mengamankan kedatangan daripada Habib Rizik Syihab dari para perusuh-perusuh yang akan merencanakan kerusuhan 10 November. Ini tanggung jawab TNI Polri. Sehingga dari Bandung ini saya berbicara, jangan karena lenggah mengamankan perusuh kedatangan imam besar terjadi kerusuhan nasional yang mengakibatkan, mohon maaf, yang mengakibatkan lebih parah, yaitu perang saudara. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi jika pemerintah salah dalam menangani ini. Yang paling terakhir dari saya, wahai saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia, barang siapa yang mencintai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapat berkah, kita akan mendapat syafaat
di hari akhirat nanti, dan saya meyakini itu. Apakah saudara-saudara yakin akan itu? Jika engkau bisa melihat Rasulullah, tidak perlu lihat di masa lalu, lihat anak cucunya sekarang, karena disitulah duplikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kata Mahfud, Rizik bukan orang suci, pengikutnya agak banyak, tak perlu khawatir. Fadlizon kecewa, Mahfud pojokkan HRS. Raihan saja yang jadi predator di Inggris diberi bantuan hukum. Gelora.com. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon turut mengomentari polemik kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab atau Habib Rizik ke Indonesia. Fadli membandingkan kasus Rizik dengan pelaku pemerkosaan Raihan Sinaga di Inggris. Fadli menjindir Raihan di Inggris saja masih mendapat bantuan hukum dari Indonesia. Reinhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal and melakukan Indonesia diberi bantuan hukum, kata Fadli dalam akun pribadinya @fadlizon di Twitter. Sementara Habib Rizik menurutnya diperlakukan secara tidak adil, khususnya oleh cara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi yang dianggap memojokkan Habib Rizik. Habib Rizik Syihab di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko Mahfud MD and Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil and ironis. Selamat datang HRS. #ahlan wasahlan IBHRS @menlu_RI. Sebelumnya Mahfud MD mengungkapkan bahwa Habib Rizik pulang ke tanah air karena terancam terdeportasi akibat dari pelanggaran imigrasi. Pelanggaran imigrasi yang dimaksud adalah overstay. Dia itu kan dideportasi karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini Rizik Syihab ingin pulang ke Indonesia tapi tidak ingin dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu, kata Mahfud dalam tayangan Cokro TV di YouTube. Selain itu, Mahfud MD juga membantah bahwa pemerintah Indonesia pernah meminta Arab Saudi agar menghalangi kepulangan Habib Rizik ke tanah air. Mahfud juga mengaku tidak pernah melakukan itu. Selama saya menjadi menteri, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Begitulah kata Mahfud. Mahfud juga mengaku sudah bertanya kepada Badan Intelijen Negara, polisi dan juga Menteri Luar Negeri. Menurutnya, memang tak ada komunikasi seperti itu kepada Arab Saudi. Tak ada tuh yang seperti itu, kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kata Mahfud, Rizik bukan orang suci, pengikutnya agak banyak, tak perlu khawatir. Gelora.com. Pemerintah Indonesia tidak mengkhawatirkan kepulangan Habib Rizik Syihab bisa mengancam, sebab Habib Rizik bukan orang suci. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di tayangan kanal YouTube Cokro TV. Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah membahas kepulangan Rizik. Rizik Syihab itu bukan Khomeini, orang suci yang akan disambut. Kalau Rizik Syihab akan pengikutnya gak banyak juga. Kalau dibandingkan umat Islam pada umumnya, kita gak khawatir juga, kata Mahfud. Mahfud MD menyatakan Habib Rizik Syihab akan dideportasi pada 10 November 2020 besok, bukan pulang sendiri. Mahfud MD menyatakan jika Habib Rizik melakukan pelanggaran imigrasi, dia pun sempat dicekal oleh Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia. Dia itu, Habib Rizik, akan dideportasi. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran imigrasi, kata Mahfud MD. Habib Rizik hendak kembali ke tanah air tapi tidak mau dideportasi lantaran ia ingin pulang dengan terhormat. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan saja urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita, ujar Mahfud. Host tayangan tersebut, Ade Armando, kemudian menanyakan ke Mahfud terkait pelanggaran imigrasi
yang dilakukan Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD dengan singkat. Ade pun lanjut menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Habib Rizik tidak pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, tidak ada satu tuh yang begitu, jawab Mahfud. Sebelumnya diberitakan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah mengumumkan jadwal kepulangan ke Indonesia, yakni pada 10 November 2020 mendatang. Rizik mengungkapkan tak lagi memiliki persoalan terkait dengan kepulangannya ke tanah air. Ia pun memastikan akan pulang ke Indonesia pada pekan depan pukul 19.30 waktu Saudi. Terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudi dengan nomor penerbangan SP816. Ujar Habib Rizik seperti dilihat di tayangan kanal YouTube Front TV. Habib Rizik dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 10 November 2020 pukul 9.00. Dalam siaran langsung penyampaian di Front TV, Rizik juga mengumumkan bahwa setibanya di Indonesia nanti ia akan menikahkan putri keempatnya, Najwa. Rizik pun mengatakan bahwa setibanya di tanah air pada 10 November, ia akan beristirahat 2 hari di rumah kediamannya di Petamburan, Jakarta Selatan sebelum melakukan jadwal aktivitasnya. Dari bandara akan langsung ke rumah kediaman kami di Petamburan, Jakarta Pusat. Di sana itu sampai hari Rabu dan Kamis, tanggal 11 dan 12 November tahun 2020.